Hampir setiap kali saya selamat dari kematian, dan permaisuri Huaxu juga satu-satunya pohon. Cukup bagus untuk dapat menjaga klan Huaxu. Saya harus mengkhawatirkan mereka setiap beberapa hari, dan saya harus menatap leluhur hitam. Senior, setelah kamu keluar, ranah apa yang bisa kamu miliki? Apakah menurutmu ranah itu penting bagiku? Qilinzi tidak dapat diprediksi, yang membuat Qin Yichen mengerutkan kening. Namun, pada saat ini, ketika dia melihat kuil Qilin, Ke Wenjing bergegas. Kakak, di mana kakak ipar? Saya pikir Anda mengejarnya ke istana Kailin sekarang? Aku tidak tahu, itu sudah mati. Kakak, aku ada urusan. Ke Wenjing tidak peduli untuk berbicara dengan Putri Wenqing, hanya untuk berkedip di depan kuil Qilin, hanya ingin masuk, tetapi dipantulkan kembali oleh cahaya suci yang kental. Hai, kakak ipar. Senior Qilinzi. Wenjing, sampai jumpa. Setelah melihat ini, Qin Yichen tidak bisa menahan pikirannya, dan berkata kepada Qilinzi, Senior, Anda membiarkan dia masuk. Namun, Qilinzi kuno, kamu memilihkan mahkota untukku dulu. Hei! Qin Yichen tertawa dengan marah, tetapi dia mampu membelinya. Tetapi Ke Wenjing tidak punya waktu untuk bermain-main. Melihat cahaya suci masih menghalangi jalan, dia hanya bisa berkata dengan tegas, kakak ipar. Senior Kirin. Militer sangat mendesak. 4 kata, darurat militer, membuat Qin Yichen terlihat canggung dan dengan cepat berkata, biarkan dia masuk. Ya, bagaimana situasi militernya? Bisakah Kaisar Yuan Tian bertarung? Qilinzi mengeluh beberapa kata ketidakpuasan, tetapi masih menahan cahaya suci. Bagaimanapun, dia tidak dapat menunda urusan militer Wen Tianguan karena urusan pribadinya. Saya melihat Ke Wenjing buru-buru mendekat, dan setelah etiket selama pawai, dia dengan singkat berkata, cahayalah jenderal, anjing elang dari surga. Menurut Pramuka, kali ini Raja Timur yang memimpin pasukan, sekitar 5 juta. 5 juta benar-benar tidak banyak untuk Wen Tianguan. Sebenarnya, ini hanya pelecehan skala kecil, sebuah rencana untuk menghabiskan tentara. Sebenarnya, Qin Yichen telah mendengar tentang ini sejak lama. Tepatnya, setelah Kaisar Yuan Tian mengetahui keluhan mereka dengan Tian Wudi, dia mengirim pasukan untuk meminta Tianguan membuat formasi setelah selang waktu yang singkat, untuk membuat mereka semua tentara dan lelah mengatasi. Yang lebih merepotkan Ke Wenjing dan yang lainnya adalah serangan regu biasa baik-baik saja. Kuncinya adalah bahwa setiap beberapa regu, Raja Surgawi atau kekuatan Surgawi akan memimpin pasukan. Tidak sulit bagi Qin Yichen untuk menebak pikiran Kaisar Yuan Tian. Jika setiap kali dia datang ke sini adalah beberapa jenderal biasa, Wen Tianguan tidak peduli sama sekali. Dan itu tidak akan mencapai tujuan menjadikan mereka semua tentara dan mengambil ini serius. Oleh karena itu, Raja Surgawi akan memimpin pasukan untuk melakukan kejahatan setiap 3 hingga 5. Dan kekuatan Raja Surgawi bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh Ke Wen San dan yang lainnya. Saya harus mengatakan bahwa langkah Kaisar Yuan Tian sangat efektif, dan itu mengganggu Wen Tianguan. Tetapi Qin Yichen sedang berlatih retret beberapa hari yang lalu, dan Ke Tiangxuan tidak membiarkan bawahannya mengganggunya. Setiap kali surga datang, mereka maju ke depan untuk melawan dia. Lalu bagaimana kamu tahu kamu mencariku kali ini? Ke Wenjing tercengang, dan tidak tahu mengapa. Dengan kata lain, jika surga datang untuk melakukan pelanggaran, jenderal harus memiliki hak dan kewajiban untuk mengetahuinya. Ini bukan saudara ipar. Istana umummu telah runtuh. Apakah kamu bebas untuk saat ini? Qin Yichen mengerutkan kening dan berkata, tunggu sebentar, bukankah ada leluhur dari bayi berdarah itu? Dong Tianwang, ya, dia adalah klan Celestial Burung Pipit. Apakah dia tidak ingin meminum darahnya? Tombak surgawi. Ke Wenjing tersenyum pahit, leluhur bayi berdarah sekarang duduk di gerbang surga. Tetapi apakah itu yang bisa mereka sebut? Apalagi panggilan itu, setelah mendengar nama pembunuh leluhur bayi berdarah, dan roh jahat berdarah yang menghantui, Ke Wenjing dan yang lainnya pada dasarnya menjauh. Kakak ipar, kenapa kamu tidak berbicara sendiri dengan leluhur berdarah itu? Qin Yichen baru saja melangkah keluar dari kuil Qilin, dan sebelum dia pergi untuk menemukan leluhur bayi berdarah, dia melihat yang terakhir berubah menjadi cahaya berdarah dan terbang. Dengan wajah penuh kebingungan, saya berkata, ada 3 kaisar yang tidak bisa membayar terlalu banyak untuk tembakannya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kamu bayar. Ke Wenjing tidak bisa berkata-kata, leluhur berdarah itu sangat kuat, tetapi biaya tembakannya terlalu mahal. Kaisarnya klan Ke sekarang memiliki keluarga besar, memasuki periode persaingan kekaisaran. Konsumsi dan peningkatan harian Xiongguans utama benar-benar tidak mampu membayar harga setinggi langit yang diminta oleh leluhur bayi darah. Kunci leluhur bayi darah adalah emas kereta api Dao Jingdao biasa. Tetapi sayangnya untuk tingkat kekuatan sebelumnya, harta biasa ini sama sekali tidak layak. Dan berapa banyak rumah harta karun klan Kaisar Ke dapat membuatnya menarik perhatian? Qin Yichen merasa tidak nyaman ketika dia melihat penampilan martabat leluhur berdarah. Apakah saya membantu Anda menamparkan tak terkalahkan? Namun, tanpa menunggu Qin Yichen mempedulikannya,
dia melihat wajah leluhur berdarah itu tenggelam, dan dia langsung menyeretnya ke samping. Anak berangin, ke sini. Leluhur bayi darah melihat sekeliling dan bertanya kepada Tiang Wan. Sebelum dia mengubah transmisi suaranya, ada beberapa raja yang melakukan kejahatan terakhir kali. Saya awalnya berencana untuk melakukannya. Tapi aku merasakan aura Kaisar Yuan Tian. Dia bersembunyi di Tianhe, siap bergerak kapan saja, dan Kaisar Yuan Tian tidak mudah. Aku menyimpulkannya setelah itu. Dia sengaja membuatku sadar akan nafas itu. Tanda seru. Leluhur berdarah itu melihat sekeliling lagi. Dengan kata lain, nafas Kaisar Yuan Tian dapat disembunyikan dariku. Apalagi Vixen dari klan Fan Ming untuk membantunya. Berbicara tentang ini, leluhur bayi berdarah itu mencibir 2 kali. Hei, jika Anda tiba di Kaisar, lupakan saja. Tetapi Kaisar Yuan Tian adalah makhluk yang lahir setelah lahir dengan darah ilahi di tubuhnya. Anda harus tahu betapa sensitifnya saya terhadapnya. Darah. Sayang sekali murid leluhur hitam itu tidak mudah. Bahkan darah yang tertumpah di tulangnya sendiri mungkin telah berubah. Qin Yichen sedikit merenung. Sepertinya segalanya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Dan leluhur bayi berdarah itu tidak benar-benar meminta bayaran setinggi langit, jadi dia tidak melakukannya. Tentu saja, ini murni karena Qin Yichen terlalu memikirkan leluhur bayi berdarah. Leluhur bayi berdarah sekarang telah kehilangan lebih banyak permusuhan daripada sebelumnya. Tetapi itu tidak berarti bahwa dia hanya bersikap baik. Selain itu, untuk leluhur berdarah, tidak apa-apa membiarkan dia membantu Qin Yichen, dan tidak apa-apa untuk membantu putra Baize. Tetapi untuk membantu klan Kaisar Ke melawan Kaisar, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan setelah meminta Tiang Wan selama berhari-hari, selain Putri Wenxing, leluhur dari bayi berdarah memiliki sikap yang buruk terhadap pembangkit tenaga listrik lain dari klan Kaisar Ke. Bagaimanapun, dia dan orang-orang ini tidak saling mengenal. Tidak hanya itu, saya juga menghentikan kakek kedua Anda dan yang lainnya, agar mereka tidak menganggapnya enteng. Belum lagi Kaisar Yuan Tian sebenarnya menunggu untuk mengambilnya. Jangan lupa bahwa ada yang tak terkalahkan. Meskipun leluhur bayi berdarah telah membahas Tao dengan Bai Guanxing dan Kong Wu barusan, di bawah transmisi Qin Yichen yang disengaja di antara keduanya, yang pertama tidak mengetahui identitas Feng Tianxing. Qin Yichen sedikit mengangguk, yang dianggap telah menerima niat dari leluhur bayi darah. Tetapi karena ini, matanya yang seperti dewa yang tampak seperti pisau sedikit menyipit. Sudah berapa hari, sudah berapa kali surga berteriak? Jika mereka tidak membunuh Raja Surgawi, mereka takut mereka tidak jujur. Niat membunuh Qin Yichen secara bertahap muncul, dan kekuatannya telah meningkat. Tetapi nenek moyang bayi berdarah terkejut ketika dia mendengar kata-kata, "Tidak, kamu kentut ketika aku berbicara. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa masih ada yang tak terkalahkan?"